Token asli dari jaringan Solana mengalami penurunan harga yang parah selama semingguan terakhir. Masalah likuiditas di FTX dan rumor kebangkrutannya disebut berkali-kali sebagai penjelasan yang berpotensi dari penurunan harga ini. Jadi, bagaimana hal ini berdampak pada token SOL serta ekosistem Solana secara keseluruhan akan kita bahas pada video hari ini. Oke, let's go! Solana terperangkap di tengah keributan. FTX dan Alameda adalah pendukung utama Solana dan ekosistemnya. Mereka adalah investor selama beberapa putaran pendanaan di Solana, yang dimana memegang koin SOL setidaknya senilai 1,2 miliar dolar per 30 Juni 2022. Mereka menjalankan sebuah exchange terpusat berbasis buku pesanan dengan batas di Solana yang disebut Serum. Serum digunakan oleh aplikasi lain di seluruh ekosistem Solana seperti Raydium, IMM, Jet Protocol, pasar peminjaman, Oksigen, pialang utama, dan masih banyak lagi. Mereka adalah investor di banyak proyek di seluruh ekosistem dan juga sering memimpin putaran pendanaan. Mereka memiliki investasi dalam aplikasi gaya hidup yaitu Stepn, pasar peminjaman Solen, Explorer Block Solscan, dan protokol stablecoin UXD. Mereka juga terlibat dalam hal lain, seperti menjalankan sebuah pasar NFT. Kejatuhan salah satu pendukung terbesarnya telah mempengaruhi nilai ekosistem Solana secara material. Ada pertanyaan terbuka tentang bagaimana token-token yang diberikan kepada Alameda akan ditangani. Risiko utama lainnya adalah ancaman sejumlah besar investasi Alameda di Solana yang akan dilepas dan kemungkinan akan dijual. Dengan penurunan harga Solana, penurunan token yang di-stake, dan kepercayaan yang lebih rendah di antara para pembangun, mungkin ada kemungkinan siklus dari fundamental dan harga yang memburuk. Permintaan yang lebih rendah melalui sedikit kasus penggunaan dan keamanan yang lebih rendah karena harga yang lebih rendah serta pasokan yang di-staking dapat semakin mengecilkan hati para investor dan pengembangnya, yang dimana akan menyebabkan semakin buruknya ekosistem dari segi harga dan fundamental. Sebanyak 63 juta SOL sebelumnya siap untuk dilepas pada akhir periode penguncian EPOS 370 blockchain Solana. Menurut sebuah pernyataan dari Solana Foundation pada hari Kamis lalu, yayasan telah menulis tweet pada Rabu malam minggu lalu bahwa sekitar 28,5 juta koin SOL yang dijadwalkan untuk dilepas telah di-staking kembali karena perubahan kebijakan penyedia layanan Cloud Hedgener pada 2 November lalu. Token-token tersebut dimiliki oleh perbendaharaan Solana Foundation dan telah di-staking sebagai bagian dari program delegasi, menurut tweet tersebut. TVL Solana dan Wrap Bitcoin di Solana. Per 10 November, nilai total terkunci atau TVL pada rantai Solana anjlok 32% karena berita yang berasal dari runtuhnya FTX. Menurut DeFi lama, pada saat penulisan skrip ini, TVL Solana telah turun menjadi 371 juta, jauh dari rekor tertinggi sepanjang masa all-time high-nya, yang dimana sebesar 10 miliar dolar pada 9 November 2021. TVL mengukur nilai total semua aset yang dikunci ke dalam protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Saat TVL meningkat, itu berarti lebih banyak koin disimpan dalam protokol DeFi dan dapat menunjukkan sentimen bullish. Sementara, TVL yang turun menunjukkan bahwa investor menarik dana mereka keluar dari ekosistem karena satu dan lain hal. Protokol staking liquid berbasis Solana, Marinette Finance, telah mengalami kerugian terbesar di TVL pada rantai tersebut setelah turun menjadi 86 juta dolar pada saat penulisan. Protokol utama lainnya di Solana mengalami penurunan serupa dengan pembuat pasar otomatis Raydium turun 34%, protokol staking liquid Lido turun 43%, dan protokol peminjam Solen turun 63% per 10 November. Selain itu, aset kripto berbasis Solana yang terkait dengan harga Bitcoin, di mana nilainya mengalami kejatuhan untuk sementara waktu pada hari Jumat setelah FTX US membekukan penarikan. FTX adalah satu-satunya tempat trader di mana dapat menukarkan Bitcoin berbasis Solana mereka menjadi Bitcoin asli. FTX telah menutup akses penarikan pada hari Jumat kemarin. FTX secara efektif mengabaikan semua orang yang masih memegang 16 ribuan SOL BTC di platformnya. Salah satu masalah paling menantang dan tak terucapkan yang dihadapi ekosistem Solana adalah token Solid yang dibungkus, yaitu SOL BTC.
yang digunakan secara luas di seluruh platform pinjaman dan juga automatic market maker. Pada tweet akun nama samaran Meo, Solid Bitcoin atau SOBTC yang disebut aset terbungkus yang diduga didukung 1:1 dengan Bitcoin anjlok sekitar $10.000 sekitar pukul 2 pagi WIB. Menurut protokol keuangan terdesentralisasi Raydium, token ini telah menghabiskan sebagian besar perdagangannya sekitar 70% di bawah patokan Bitcoinnya di tengah berita bahwa FTX telah mengajukan perlindungan kebangkrutan. Aset yang dibungkus kemudian memulihkan sebagian besar nilainya setelah FTX US secara misterius berbalik arah dan membuka kembali penarikannya, di mana yang memungkinkan trader untuk sekali lagi keluar dari posisi mereka. Akan tetapi, FTX US tidak mengkomunikasikan langkah tersebut ke publik. Meo kemudian mengkonfirmasi kecurigaannya tentang SOBTC di Twitter. Skenario khusus terburuk untuk SOBTC menjadi kenyataan. Tidak ada yang mendukungnya, pengembang nakal memiliki akses ke akun FTX, dan tidak ada yang bertanggung jawab. Menurut para pengembang di pengindeks blockchain Solana FM, 90% SOBTC ada di dompet yang dikendalikan oleh FTX atau Alameda, yang dimana berarti para trader koin ini memiliki sedikit kepemilikan SOBTC. Sebagian dari itu dikarenakan proyek-proyek DeFi telah bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Protokol peminjam kripto Solen, Hubble, dan bursa terdesentralisasi Mango Market mengambil langkah-langkah untuk membatasi eksposur mereka dan pengguna mereka pada jam-jam terakhir di hari Jumat kemarin. Semua aset terbungkus Solid seperti SOBTC didukung oleh FTX sehingga tidak ada yang tahu status jaminan dari aset tersebut, kata Ben Chow, salah satu pendiri protokol DeFi Jupiter Aggregator. Masihkah ada harapan untuk Solana? Terlepas dari tantangan yang dihadapi Solana baru-baru ini, salah satu pendiri Solana Labs, Anatoly Yakovenko, telah menegaskan kembali sikap bullish-nya pada jaringan tersebut meskipun mengalami kerugian baru-baru ini. Dia menunjukkan pada kualitas pembangunan dan peningkatan tingkat jaringan baru-baru ini sebagai hal positif yang sangat besar. Dalam tweet 9 November, saya mengatakan ini di atas panggung di Breakpoint beberapa hari yang lalu. Pembangun di Solana tidak ada duanya, dan proyek yang mereka bangun seringkali hanya dapat dibangun di Solana. Sepanjang konferensi tahunan Solana, serangkaian pengumuman dibuat termasuk kemitraan dengan Google Cloud, peluncuran Solana App Store, dan smartphone yang akan datang. Pendiri Solana lain, Raj Gokal, juga memberikan prediksi yang sangat positif bagi mereka yang membangun produknya di platform tersebut. Menurut Gokal, kuartal 1 akan menjadi waktu untuk bersinar bagi mereka, di mana mereka akan menunjukkan kekuatan komunitas mereka, dan bukan hanya pendirinya sendiri. Twitter Crypto menyatakan simpati dan berharap komunitasnya kembali lagi menjadi seperti semula. Karena hal-hal buruk yang terjadi pada Solana, anggota komunitas kripto menggunakan Twitter untuk memberikan semangat kepada mereka yang masih berada di dalam ekosistem Solana. Pendiri jaringan Helium, Amir Helm, menulis tweet dukungannya pada hari Rabu malam kemarin untuk migrasi jaringan nirkabel terdesentralisasi Helium ke Solana. Dalam sebuah tweet, David Hoffman, salah satu pendiri dari Bankless, mendoakan keberuntungan bagi komunitas Solana. Berharap kejadian ini akan menjadi momen di mana Ethereum sempat jatuh di angka $80. Hoffman juga menyebutkan bahwa ada sebuah komunitas yang kuat dan berkomitmen menunggu di sisi lain dari peristiwa yang menghancurkan ini. Salah satu pendiri Polygon, Sandeep Nailwal, mendorong para pendukung Solana untuk terus membangun. Nailwal mencatat bahwa ada orang-orang baik di Solana yang tidak melakukan kesalahan tetapi menghadapi beban situasi saat ini. Salah satu pendiri Polygon juga menyoroti bahwa meskipun ada perbedaan, kita semua adalah saudara dan saudari dari komunitas yang sama. Karena itu, kita harus mencatat bahwa budaya, komunitas, dan Lindy Effect itu penting. Efek Lindy adalah di mana semakin lama sesuatu akan semakin bertahan di masa depan, terutama setelah kejadian-kejadian dalam seminggu terakhir ini. Jika Solana berhasil bangkit dari keterpurukan ini, Solana pada akhirnya akan memiliki budaya di luar SAM dan FTX, serta pengalaman mengatasi peristiwa Black Swan sejenis ini. Solana akan memiliki para pembangun yang berkomitmen pada ekosistemnya, bukan para penipu yang membangun dengan 5 alias yang berbeda. Komunitas pemegangnya akan menjadi pemercaya yang tangguh.
konsentrasi kepemilikan selalu menjadi kritik umum terhadap Solana, ingat sejarah penggalangan dananya. Namun, peristiwa distribusi yang besar dapat terjadi sebagai akibat dari kejatuhan ini, yang mengarah ke distribusi yang lebih merata. Solana akan tumbuh dan belajar dari kesalahannya yang memilih terlalu banyak telur dalam satu keranjang. Jika bangkit, Solana tidak akan lagi menjadi rantai visi, mekanisme stakingnya akan menjadi lebih terdesentralisasi, dan sebuah matahari baru akan muncul. Untuk menyajikan sebuah kemungkinan kasus positif jangka panjang untuk Solana, kami dapat menarik paralel dengan peristiwa bersejarah besar. Likuidasi ETH yang diadakan di perbendaharaan ICO pada tahun 2018, tekanan jual yang serius pada ETH menimbulkan keraguan pada umur panjang ekosistem Ethereum. Tim proyek-proyek lain berlomba untuk menjual ETH dengan biaya yang awalnya mereka pikir dapat mereka tutupi dengan penilaian token yang meningkat. Sebagian besar proyek bernilai 0 sekarang. Nasib Solana bisa jadi sama. Mungkin masih ada tekanan jual besar-besaran yang akan datang sebagaimana akibat dari keruntuhan FTX, dan 99% tim pembangun mungkin akan musnah. Namun, kami tidak dapat mengabaikan 1% tim yang membangun DeFi, seperangkat pengembang game, dan aplikasi konsumen yang bermanfaat di Solana. Di antara mereka, mungkin ada Synthetix berikutnya, AAV berikutnya, CryptoPunk berikutnya, maupun Bored Ape Yacht Club berikutnya. Sementara proyek tersebut mengumpulkan dana atau diluncurkan di Ethereum pada tahun 2018 ketika sentimen publik yakin bahwa Ethereum akan segera menjadi nol. Jika salah satu proyek di Solana berhasil, dalam jangka panjang, Solana akan bangkit kembali suatu hari nanti. Tapi, jangan hanya percaya dengan kata-kata kami. Para investor dengan rekam jejak yang kuat siap untuk bertaruh pada ekosistem Solana untuk jangka panjang. Oke, sampai di sini aja video tentang pendapat kami mengenai token Sol dan ekosistem Solana setelah peristiwa FTX. Bersamaan dengan peristiwa ini juga, kami ingin mengingatkan kalian untuk selalu mengurangi risiko dengan cara memindahkan aset kalian ke wallet pribadi seperti MetaMask atau Ledger. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Silahkan like dan share bila dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari RR. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers! Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.